Perhelatan Piala Dunia yang akan berlangsung mulai tanggal 12 Juni besok dari 8 grup yang ada di Piala Dunia 2014, grup D cukup mencuri perhatian. Di grup inilah 3 tim yang pernah menjuarai Piala Dunia akan berhadapan, yaitu Inggris, Italia, Uruguay, dan juga Costa Rica. Grup D, inilah grup neraka untuk semua peserta yang ada di dalamnya. Italia, Inggris, dan Uruguay. Ketiga tim yang pernah menjuarai perhelatan akbar sepak bola ini akan habis-habisan bertarung keluar sebagai juara grup ini untuk berebut 2 tiket ke 16 besar. Costa Rica tentu menjadi tim yang harus bersusah payah karena harus bertarung dengan 3 juara dunia tersebut. Peluang tim yang lolos ke 16 besar nampaknya akan sulit diprediksi jika dilihat dari sisi teknis kombinasi Inggris dan Italia punya peluang paling besar. Inggris tampil sangat meyakinkan di beberapa pertandingan uji coba. Pada 4 laga terakhir, Joe Hart dan kawan-kawan mencatatkan 3 kemenangan dan sekali imbang. Dalam rangkaian tersebut, gawang Inggris cuma kemasukan 2 kali imbang 2-2 dengan Ekuador. Laga melawan tim biru Italia yang akan berlangsung di Arena Amazoia, Manaus, Minggu 15 Juni mendatang bakal menjadi ujian pertama bagi Three Lions. Timnas Italia punya Mario Balotelli yang menjadi andalan di lini depan, sementara Andrea Pirlo, Daniel Jerossi, dan juga Gianluigi Buffon menjadi pelengkapnya. Komposisi timnas Italia saat ini bahkan dinilai selengkap saat menjadi juara dunia di tahun 2006. Tim Gli Azzurri pun tentu harus waspada dengan kompilasi antara pemain senior dan junior tim Inggris yang akan membuat permainan tim 3 singa berbahaya. Jika dilihat dari sisi non-teknis, Uruguay punya keuntungan yakni bermain di Brazil yang begitu dekat secara letak geografis. Sehingga skuad Uruguay terbiasa dengan iklim tropis. Saat ini Uruguay diperkuat oleh beberapa nama bintang besar yang merumput bersama klub raksasa Eropa. Luis Suarez dan Edison Cavani menjadi tumpuan dari Oscar Tabares yang merupakan pelatih Los Caruas saat ini. Pertandingan grup D di Piala Dunia 2014 akan mulai berlangsung mulai 15 Juni dengan dimulai oleh pertandingan antara Uruguay melawan Costa Rica dan Italia kontra Inggris. Juara grup D dan runner-up grup D ini kemudian akan berhadapan dengan juara dan runner-up grup C yang diisi oleh Kolombia, Yunani, Pantai Gading, dan Jepang di babak 16 besar. Jadi siapkan catatan Anda karena Piala Dunia ini nanti akan dimulai dengan partai-partai yang besar dari tiap grup gitu. Jadi kalau di tanggal 13 nanti akan ada Spanyol melawan Belanda. Terus nanti di tanggal 14 akan ada Inggris lawan Italia. Dan di tanggal 16 ada Jerman lawan Portugal. Jadi Itu mereka yang- semua ketemu di awal dulu. Itu partai-partai neraka itu katanya ya. Yang ngeri-ngeri semua. Benar-benar. Tapi pasukannya apakah lengkap? Tampaknya tidak lengkap, Shanas. Apalagi Belanda tadi. Sebelum nanti dia akan bertanding dengan siapa Belanda? Belanda akan bertanding dengan Spanyol. Nah, jadi Belanda ini merupakan negara dengan pemain-pemain top yang kebanyakan tidak main nantinya di Piala Dunia karena mereka itu kebanyakan cedera. Misalnya, saya dapatkan Strootman. Strootman itu kan merupakan mesin di lini tengah Belanda, itu nggak akan main. Kemudian ada lagi kalau misalnya dari Belanda itu Rafael van der Vaart, Gregory van der Wiel, kemudian Jethro Williams juga enggak. Kalau misalnya di Inggris itu kehilangan Theo Walcott, dia nggak main juga. Kalau di Prancis, Cedera. Franck Ribéry nggak main. Franck Kalau misalnya Ribéry nggak main? Nggak main, bayangkan. Franck Ribéry nggak main karena cedera dan nggak sembuh, maksudnya untuk Piala Dunia. Tadi kan kita bicara mengenai grup D, tadi kamu Yes. ngomong mengenai Inggris. Memang kalau di atas kertas dari segi teknis banyak juga yang pengamat sepak bola mengatakan Inggris dan Italia ini pasti lebih diunggulkan. Kenapa? Uruguay dan juga tadi Costa Rica ya mungkin masih dikesampingkan. Tapi Uruguay ini kan letak negaranya kan memang tadi dikatakan berdekatan dengan Brazil. Jadi diuntungkan. Kedua dia juga punya pengalaman Diuntungkan Uruguay dari faktor faktor dari iklim juga, kemudian kedekatan untuk perjalanannya kan jadinya nggak jauh beda benua karena dekat sekali dengan Supporter Brazil. juga bisa ikut ke sana. Nah itu dia. Juga yang tidak kalah penting adalah ada satu pengalaman historis di mana Uruguay pernah menjadi juara Piala Dunia di tahun 50 juga di Brazil. Apakah akan pengalaman itu mengulang bisa? gitu. Gitu maksudnya. Serem. Tapi kan kemarin kita ngomongin kalau yang banyak banget nih ya teman-teman saya yang menjagokannya itu either Jerman atau Brazil. Nah kalau Jerman nih katanya Jerman ini lagi heboh kan, kekuatannya tuh lagi tim Panzer ini lagi banget. Dan Oh, juga ya? di sini manajernya Olivier Bierhoff ini mengatakan kalau target timnya ini adalah menembus final. Jadi menembus final berarti untuk menjadi juara dong. Oke, Kalau gitu pasti. cocok lah sama pilihan hati saya.
kamu Jerman Aku kan ya? Jerman. Oh kamu iya Jerman Oh ya? iya, kalau saya kan udah jelas Brazil, jadi udah mewakili. Kamu kemarin ngomongnya masih Italia. Italia Aku ya? ngomong Italia sih, Ah. tapi aku memang mudah ini labil lah anaknya. Masih anak baru gede gitu, mudah labil saya. Nanti lihat nanti. Kamu kayak ini aja masyarakat kita nih yang terutama yang masih